Halo, selamat pagi, barang aja sekalian. Kita meneruskan kuliah filsafat Pancasila. Ya, Eh, terakhir saya sampai di legitimasi dan tujuan negara. Mengenai bab teori konflik, saya lewati ya karena terlalu teknis nanti. Bisa Anda baca sendiri. Saya akan maju ke mungkin lebih baik ini karena kuliah terakhir saya kira. Anda minggu depan itu sudah UAS, maka ini kuliah terakhir mengenai itu, maka saya tutup saja kuliah Pancasila dengan apa yang mengemuka, yaitu relevansi pembahasan Pancasila terhadap situasi negara. Maka saya lebih memilih bab 8. Mari kita menganalisa Indonesia, analisa ya, apa yang sudah kita pelajari itu, lalu kita menerapkan menganalisisnya supaya kemudian bisa menyumbang sesuatu yang berharga, yang baik bagi situasi Indonesia juga. Saya lompat saja langsung saja yang ini, saya kira karena waktu saya dibatasi durasi, kita masuk saja ke poin yang menurut saya agak krusial, yaitu bagaimana hubungan antara negara dan agama. Halaman 153 buku saya ini ya, 153 bagian akhir. Nomor 3. Karena saya bicara di sana, misalnya nomor 1 adalah bicara mengenai bagaimana wacana negara kekuasaan dan negara pengurus. Itu bisa Anda baca sendiri. Berikut yang kedua mengenai wacana negara integralistik dengan federalistik, negara kesatuan itu bagaimana. Anda bisa baca sendiri. Yang saya menarik untuk kita bahas saya kira adalah hubungan agama dan negara. Kenapa tema ini harus saya bahas? Ya karena kelihatannya ini adalah bingkai abadi Indonesia. Ya, bingkai abadi Indonesia, di mana segala sesuatu kemudian dihubung-hubungkan dengan ranah agama, juga konsep bernegara. Ini menjadi semacam juga refleksi baik bagaimana hasil kuliah kita bisa terapkan untuk menyoroti soal-soal ini, apalagi ya tadi karena ngomong soal agama, Indonesia itu kan hampir semua punya agama, bahkan saya katakan semua. Karena kalau enggak punya agama dikatakan komunis. Komunis itu adalah ateis itu berarti bejat, kafir dan seterusnya. Punya cap macam-macam kali. Kalau Anda hidup di Indonesia itu ya harus punya agama. Nah katakanlah begitu. Karena mengatakan itu berarti ya sudah, kita lalu berlomba-lomba beragama sesuci mungkin, entah sucinya sungguhan atau tidak. Lalu kemudian dengan agama itu kita juga kadang-kadang juga bergesekan dengan mana ranah agama dan mana ranah negara. Dan ini kerap menjadi sumber masalah juga. Baik, mari kita dudukkan masalahnya, bagaimana yang namanya negara dan agama itu berhubungan. Jelas sekalian, poin pertama saya mau mengatakan, banyak orang mengira bahwa agama itu merupakan dasar yang tepat, satu-satunya model etis yang luar biasa baik, juga untuk hidup politik. Banyak orang berkata begitu ya. Kalau politik kita ingin bersih dari korupsi, kalau politik kita ingin bersih dari money politics, kalau politik ingin bersih dari segala hal yang busuk, maka ya sudah, mari kita buat aturan agama. Entah agama apa. Mohon maaf, jangan salah tafsir, saya tidak ngomong agama tertentu. Kenapa? Karena saya mengatakan kelakuan semua agama itu sama. Gitu loh. Maka saya mengatakan ini semua agama ya berlaku sama. Kalau kemudian agama itu sangat berpengaruh di satu daerah, di satu negara, punya kecenderungan agama tersebut mendominasi negara itu. Maka saya katakan, kalau negara kita itu banyak korupsi, banyak orang jahat, banyak pelacuran, banyak orang-orang yang tidak genah, banyak narkoba, lalu orang mencari jalan pintas, shortcut namanya. Mengatakan bagaimana?
Wah, kalau gitu mari kita terapkan hukum agama. Kalau ada hukum agama, otomatis korupsi hilang, otomatis pencuri hilang, otomatis persinahan tidak ada lagi. Kenapa orang berkata begitu kan? Meskipun kemudian kita bisa menyangka lebih lanjut, apakah ada jaminan? Gitu kira-kira. Kenapa? Karena di negara-negara agama pun memang ada negara agama itu memang yang menerapkan hukum agama, tetapi tetap saja yang namanya orang jahat di mana-mana. Korupsi tinggi juga. Maka, saudara sekalian, agama juga menjadi motivasi yang sukar disaingi. Kenapa? Karena di situ ada namanya otoritas Tuhan. Tuhan kemudian diajak untuk masuk ke ranah politik, ke ranah hidup bersama, ke hal-hal pengaturan negara, supaya kemudian negara itu bisa diatur. Maka ada yang mengatakan inilah namanya politik agama. Agama diajak masuk politik. Bukan hanya agamanya, Tuhannya pun dijak masuk politik. Kok bisa, Pak? Mari kita cek Indonesia. Kan banyak partai agama juga menggunakan adagium agama untuk menarik konstituen, untuk menarik orang yang bisa nyoblos menggunakan dagangan agama. Bahkan ada orang-orang yang berkampanye ngajak-ngajak Tuhan. Ada juga begitu kan. Pilkada kita harus ngomong fair ya. Begitu banyak agama itu main Tuhan, main fatwa, main dogma, menjudge ini kafir, ini ini suci. Kalau Anda milih pemimpin agama itu, Anda tidak disolatkan, seperti itu loh. Itulah namanya politik agama. Agama dijadikan jualan, agama diseret untuk masuk ke ranah politik. Pertanyaannya, negara agama itu apa toh, Pak? Negara agama adalah negara yang dasarnya adalah agama tertentu. Jadi konstitusinya, ingat bab mengenai konstitusi. Jadi ya, undang-undang dasarnya, jadi dasar negaranya itu adalah agama tertentu. Saya ulang. Jadi negara agama adalah negara yang dasar konstitusinya adalah mencantumkan agama tertentu sebagai pondasinya, sebagai dasarnya. Gitu. Maka Anda bertanya, Pak, apakah ada negara agama? Banyak. Misalnya Saudi Arabia itu negara agama, konstitusinya agama tertentu. Ada banyak negara-negara agama saya kira. Yang dasar negaranya itu memang agama tertentu gitu loh. Pertanyaannya adalah, mari kita ke Indonesia. Indonesia itu negara agama atau bukan? Gitu kira-kira ya. Untuk menjawab ini, maka mari kutip pidato Soekarno mengenai Pancasila. Saya kutip ini supaya Anda mengerti bagaimana dulu kita membangun dasar negara Indonesia, pondasinya itu bagaimana. Saya bacakan. Soekarno mengatakan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni, dia mengatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas Wilayah Caung apa? Anda sudah tahu Wilayah Caung ya? Saya teruskan. Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk seseorang, untuk suatu golongan, untuk suatu agama? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang ada di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah yang kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu golongan, bukan buat satu orang. Saya kira ini sangat mendasar argumentasi Soekarno. Jadi Soekarno mengatakan negara Indonesia didirikan bukan untuk satu pihak, untuk satu golongan, untuk satu agama. Tapi lihat tadi, kita mendirikan negara semua buat semua. Pertanyaannya, semua buat semua.
Witan saungnya bukan didasarkan atas satu agama. Lalu negara ini negara bagaimana? Negara yang nggak karu-karuan, bukan negara agama. Saya katakan memang Indonesia bukan negara agama. Bukan memang, karena dasar kita bukan dasar agama. Tetapi negara Indonesia itu mengakui semua agama, gitu loh. Saudara sekalian, kalau negara kita adalah negara agama, berarti negara punya punya aturan atau punya wewenang untuk mewajibkan orang menurut agama tertentu. Mari kita berpikir lebih lanjut. Yang mewajibkan orang beragama itu siapa? Apakah negara? Kan tidak, gitu loh. Maka agama itu kan soal hak asasi manusia, bukan diwajibkan negara. Mengerti ini ya problematikanya. Maka saya katakan Indonesia memang bukan negara agama, dalam arti tidak didirikan atas dasar agama tertentu, melainkan negara kita itu negara yang mengakui agama-agama. Bukan agamanya, bahkan negara kita itu mengakui yang namanya Tuhan. Banyak orang menyerang Pancasila, katanya Pancasila itu produk sekuler, produk yang kemudian tidak agamis. Mari saya bedah ya Pancasilanya ini. Mari kita bedah. 1. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Coba sila pertama, ketuhanan. Saya mau tanya, di mana argumentasi yang yang menyerang bahwa Pancasila itu menolak Tuhan? Wong sila pertama aja ngomong ketuhanan yang Maha Esa. Memang bukan keagamaan, karena negara kita bukan dasarnya agama tertentu. Tapi ingat, negara kita mengakui bertuhan. Tentu Tuhannya masing-masing orang, gitu loh. Saya mau tanya lebih lanjut. Yang menjadikan agama itu agama apanya ya? Mengerti pertanyaan saya? Yang menjadikan suatu agama itu menjadi agama, itu apa? Agama itu menjadi suatu agama karena ya memang ada yang disembah, yaitu Tuhan. Kan begitu. Berarti esensi dari agama itu menyembah Tuhan. Kan begitu soalnya. Berarti isi dari agama itu Tuhan sendiri. Hebatnya Indonesia mengakui esensinya yaitu Tuhan. Ketuhanan. Tidak peduli agamamu apa, asalkan Anda bertuhan. Gitu loh. Hebatnya Pancasila adalah mengakui esensi semua agama yaitu Tuhan. Kok ada yang menyerang Pancasila itu menolak agama? Itu argumentasi yang menurut saya ngawur. Jelas ya? Berarti saya mau mengatakan agama diakui dalam Pancasila. Meskipun negara kita bukan negara agama, gitu loh. Jelas ya? Sudah sekalian, mari kita lebih lanjut ngomong soal Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang bertuhan pasti kemudian memanusiakan yang lain. Istilah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas? Dengan memanusiakan manusia lain, dia akan bersatu dengan sesamanya sebagai bangsa, persatuan Indonesia. Istilah ketiga. Orang yang bersatu dengan sesamanya, kemudian ketika hendak bicara mengenai suatu hal, mengutamakan yang namanya musyawarah. 4. Kerakyatan. Karena dia menghargai manusia lain. Jelas ya? Dan kemudian pembicaraan dalam permusyawaratan dalam mahkamah itu menghasilkan yang namanya keadilan sosial. Maka saudara sekalian, PR bagi kita adalah kita itu semua punya agama dan kemudian endingnya menciptakan keadilan sosial. Itu yang harusnya kita kejar. Bukan kemudian sibuk mengurus agama ini, agama itu, bukan. Kita semua punya agama kok. Tapi mari kita kemudian melanjutkan agama kita, beriman kita itu untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua orang. Itulah namanya Indonesia. Dan saya kira itulah Pancasila, saudara sekalian. Maka di kuliah ini saya katakan, bagaimana hubungan negara dan agama? Saya katakan, Indonesia memang bukan negara agama. Bukan.
Tetapi Indonesia menghargai semua agama. Bahkan Pancasila tegas kita mengatakan esensi agama ada, yaitu Tuhan. Maka disebutlah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sampai di sini saya kira. Semoga ini menelurkan pemahaman baru dan semoga bisa menjadi bahan paper untuk Anda sekalian dan semoga bisa menyumbang sesuatu bagi bangsa Anda. Terima kasih. Selamat pagi dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi.